Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menginformasikan tentang pelaksanaan sholat subuh pada hari ini, terlebih dahulu kami menginformasikan untuk pertama syiar Mahabbah Subuh yang ke-514 SMS Ahad esok. Marilah sama-sama kita mengunjungi Masjid Darul Atik Gampung Jelekat. Untuk SMS Ahad esok di Masjid Darul Atik Gampung Jelekat, yang insya Allah akan diimami oleh Tengku Amiruddin, dan yang akan menjadi penceramah yaitu Ustadz Kapten Zulkhaizir. Kemudian untuk jadwal GPS Sabtu depan, marilah sama-sama kita mengunjungi Masjid Al-Mutakin Gampung Hagu Tengah. Untuk Sabtu depan GPS di Masjid Al-Mutakin Gampung Hagu Tengah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tata tertib gerakan pemuda subuh pada hari ini yang ke-364, yang bertindak sebagai muazin tadi yaitu Tengku Muhammad Fajri Yusuf. Beliau merupakan muazin Kota Luxmawe, dan baru saja kita telah menyelesaikan sholat subuh secara berjamaah yang diimami oleh Tengku Muhammad Hafid. Beliau merupakan ketua remaja masjid Jami Lancanggaram Luxmawe. Dan sebentar lagi marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan diasuh oleh guru kita bersama, Tengku Dr. Rizky Wahyudi MKomI. Beliau merupakan dosen IAIN Luxmawe. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru yang kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahran mubarakan wa farada 'alaina siyama li ajli taqwa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Ramadan, mengarungi maghfirahnya Ramadan, dan juga mendalami rahmahnya Ramadan. Yang barangkali hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita rasakan pada pagi yang mulia ini tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Bahkan nikmat yang paling besar adalah kesempatan Allah berikan kepada kita untuk bisa merasakan Ramadan tahun ini, dan kita sudah sampai di fase kedua ini menuju pada fase yang ketiga.
Barangkali hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Barangkali ada saudara-saudara kita yang sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokon tajak temayang sabar-sabar, kadang taba anu tajak dengan istri tercinta, tajak dengan suami tersayang, tak berangkat bersama-sama dengan ayah, tak berangkat bersama-sama dengan mak, tajak masjid. Tetapi pada hari ini dan pada tahun ini, urungnya terkadang sudah meninggalkan kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini marilah sama-sama kita menitipkan doa, Allahumma ghfir lahu warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Mudah-mudahan mereka ditempatkan di surganya Allah, dan kita berdoa supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah hingga akhir Ramadan dan keluar sebagai pribadi-pribadi yang takwa. Berikutnya selawat bermahkotakan salam senantiasa mengalir ke pangkuan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai macam tatanan kehidupan untuk mewujudkan peradaban Islam yang berkemajuan. Bahkan hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang mewajibkan kita untuk berpuasa turun di tahun kedua Hijriah sebagaimana dituliskan di dalam Lajnah Pentasihan Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa tahun kedua Hijriah ini merupakan awal-awal mula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban baru, mengkonstruk pemikiran umat untuk membangun sistem pemerintahan baru yang padahal pada waktu itu hadirin mohon maaf, Madinah jauh tertinggal dari Persia dan Romawi. Tetapi setelah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Islam mampu menguasai 2/3 dunia. Inilah salah satu kehebatan Al-Quran, salah satu keistimewaan Al-Quran yang Allah turunkan juga di bulan Ramadan. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan sejenak beberapa menit ke depan dan Tuhan ingin menyampaikan sebuah hal sederhana yang barangkali sudah sering jamaah dengar, tetapi ini hanya untuk mengulang kaji agar menjadi introspeksi bagi pribadi Tuhan sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah sekalian. Yang mulia Imam Syekh dan gure-gure Tuhan, ayah-ayah yang sudah berhadir pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang mulia ini, tema yang kita ambil adalah Al-Quran, pemberi syafaat di hari kiamat. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah penelitian terbaru yang dikeluarkan oleh Hootsuite WA Social Indonesian Digital Report tahun 2024. Lembaga ini meneliti intensitas penggunaan internet dan media sosial di dunia, bahkan juga di Indonesia. Data terbaru yang dirilis oleh WA Social ini menyatakan bahwa masyarakat Indonesia
mengakses internet dalam sehari itu rata-rata 7 jam 38 menit, dan mengakses media sosial oleh masyarakat Indonesia itu rata-rata di dalam sehari itu 3 jam 11 menit. Artinya mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, masyarakat kita mengakses internet dan media sosial. Dan ini berlaku bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak kita, remaja-remaja kita. Artinya hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu intensnya kita mengakses internet, mengakses media sosial, yang kita tahu internet dan media sosial ini tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif. HP jika ditemukan oleh orang yang mantap akidahnya, yang bagus akhlaknya, maka dia akan bermanfaat. Tetapi jika dipegang, ditemukan oleh orang-orang yang tidak punya modal yang cukup di dalam dirinya, maka dia akan berdampak negatif. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini apa yang telah kita rasakan, intensitas akses internet dan media sosial ini memberi dampak buruk. Sebuah penelitian terbaru yang ditemukan oleh American Psychological Association, Asosiasi Psikologi Amerika, menyatakan bahwa intensitas penggunaan media sosial pada remaja itu akan menyebabkan kesehatan mentalnya rusak. Maka hadirin sidang jamaah, bila uronyo mesejih anda gitanyo broken atau remaja-remaja gitanyo broken hantam pernah tabi HP, kesehariannya biasa, ngang gitanyo biasa, hana masalah. Tetapi ketika kata HP kadang-kadang waktu ada kalian kabagah apa ge? Sering tak bagah bengi, atau sering tak cidro itu wehwu, atau kadang-kadang sering terjadi depresi, stres kecil. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam tahap kesehatan mental yang sudah mulai rusak. Ini penelitian hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka Al-Quran menyatakan sebenarnya wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Tanya orang syikno betaya beta khawatir sebenarnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita berikan kepada keluarga kita. Kita harus takut, kita harus khawatir ketika meninggalkan generasi-generasi yang lemah di belakang kita, generasi yang lemah imannya, generasi yang lemah otaknya, generasi yang lemah pengetahuan agamanya. Maka mereka akan terjebak ke dalam jurang kemaksiatan, mereka akan terjebak ke dalam perihal perilaku yang tidak etis, yang amoral dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi karena intensitas akses media sosial yang dihadapi oleh anak-anak kita tanpa ada pengawasan dari orang tua. Hadirin, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita hari ini adalah bagian dari apa yang dia dapatkan setiap hari. Seberapa besar mereka mengakses internet, seberapa besar mereka mengakses media sosial, apa yang mereka lihat, maka itu yang akan mereka kerjakan. Media sosial ini hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selain memberikan informasi positif, tetapi banyak juga informasi negatif.
Di sana banyak ujaran kebencian, di sana banyak fitnah, di sana banyak pornografi dan lain sebagainya. Dan inilah yang akan mendidik anak-anak kita. Internet yang diakses oleh anak-anak kita tidak semuanya memberikan informasi yang bermanfaat untuk mereka. Jangan salah hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kadang kita mengakses website yang kita pikir itu benar, yang kita pikir yang betul, padahal itu adalah propaganda barat. Ibuh nan tagai Arab, nan website Arab, lagak kedinan nan Arab. Tetapi informasi yang disuguhkan di dalam ini membahayakan akidah kita barangkali. Mereka menyelipkan sesuatu yang kira-kira sesuatu itu bisa menyesatkan kita. Nah, ini juga bahaya. Maka kita perlu guru, perlu tabayun untuk setiap akses internet yang kita lakukan. Ini adalah bulan Ramadan, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan inilah mari sama-sama kita mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita dalam intensitas mengakses internet, mengakses media sosial. Karena kita yakin hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, media sosial ini tidak akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti. Dia tidak akan memberikan syafaat, malah terkadang dia akan memberikan mudarat. Apalagi di bulan puasa ini, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh maghfirah ini. Kita tanpa kita sadari hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang anak-anak kita mereka itu menjaga ibadah puasanya dengan bermain game. Kadang kita juga tak jaga puasa agar tak puasa, kadang-kadang tak main media sosial. Tanpa kita sadari kita like atau kita pernah share informasi-informasi yang belum tentu benar adanya, maka dengan sendirinya habis pahala puasa gede, gara-gara hanya mengakses media sosial saja. Dan ini adalah memberikan mudarat kepada kita, tidak memberikan manfaat, bahkan pula tidak memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Lalu apa yang dapat memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat kelak nanti? Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Quran oleh kalian semua. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, saudaraku, bacalah Al-Quran rusyidlo, karena nanti di hari kiamat dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Al-Quran lah yang akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak nanti. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kata Rasul. Bahkan Rasulullah SAW juga menambahkan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kita, sebaik-baik umat di antara kalian adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan itu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu kita galakkan di bulan Ramadan ini. Apalagi ini adalah kita akan sampai pada masa 10 akhir Ramadan. Rasulullah SAW pernah diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah itu beribadah di bulan Ramadan itu lebih bersungguh-sungguh di antara bulan-bulan yang lainnya. Bahkan di 10 akhir Ramadan Rasulullah itu bersungguh-sungguh beribadah melebihi daripada hari-hari lainnya. Maka hadirin, bila barokah tanyuhana sungguh-sungguh di dalam beribadah barangkali di akhir 10 Ramadan ini, marilah sama-sama kita tinggalkan yang kira-kira tidak bermanfaat untuk kita. Kita kuatkan fisik kita, kita kuatkan, kita mantapkan hati kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 akhir Ramadan ini.
Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini perlu kita galakkan di bulan Ramadan, karena Al-Qur'an memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat kelak. Lalu bagaimana caranya? Berapa kali kita harus khatam Al-Qur'an? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika ditanyakan oleh Abdullah bin Umar, "Ya Rasulullah, berapa kali saya harus mengkhatamkan Al-Quran dalam satu bulan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Selesaikan membaca Al-Quran satu kali saja di dalam satu bulan." Abdullah bin Umar menjawab lagi, "Ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Khatamkan Al-Quran satu kali selama 25 hari." Tetapi Abdullah bin Umar malah menjawab lagi, "Saya lebih sanggup dari itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjawab lagi, "Selesaikan dalam 15 hari." Abdullah bin Umar menjawab lagi, "Ya Rasulullah, saya lebih sanggup dari itu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khatamkan Al-Quran di dalam 5 hari. Ternyata hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Umar menjawab lagi, "Saya lebih sanggup dari itu ya Rasulullah." Abdullah bin Umar sanggup khatam Al-Quran hanakruh 5 huruf. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjawab lagi, tidak memberikan keringanan lagi kepada Abdullah bin Umar. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya menyatakan, selesaikan, khatamkan Al-Quran sekali dalam satu bulan saja sudah cukup. Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dan seyogianya kita bisa mengkhatamkan Al-Quran satu kali minimal di dalam bulan suci Ramadan. Karena kita yakin, kita tahu bahwa Al-Quranlah yang dapat memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Dan yang perlu kita ketahui hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah, mengkhatam Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran harus dilakukan dengan adab-adab, harus dilakukan dengan etika, dengan mengedepankan ilmu membaca Al-Quran. Harus benar makhrajul hurufnya, harus benar tajwidnya, harus benar ahkamul hurufnya, harus benar fasahahnya, harus benar wakaf ibtida'nya. Kalau itu tidak benar barangkali, marilah sama-sama kita memperbaharui keilmuan kita agar nantinya kita bisa membaca Al-Quran dengan benar dan dia dapat memberi syafaat kepada kita kelak. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Itqan pernah menjelaskan, hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca Al-Quran itu jangan dibaca sembarangan, jangan dibaca asal saja, tetapi kita harus membaca Al-Quran itu penuh dengan kekhusyukan. Bahkan kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Itqan, kita ketika membaca Al-Quran itu rasa-rasanya harus menangis, harus menghayati, karena di dalam Al-Quran itu termaktub janji-janji Allah kepada kita akan diberikan surga kalau kita taat kepadanya, dan ancaman Allah kepada hambanya yang bermaksiat. Dan juga termaktub kisah-kisah umat terdahulu sebagai motivasi dan inspirasi untuk kita di dalam menjalani kehidupan. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan bahwa bacalah Al-Quran dengan penuh kekhusyukan, bacalah Al-Quran dengan penuh rasa, bacalah Al-Quran
bahkan kita harus sampai menangis ketika membaca Al-Quran. Hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka bila ketika kita membaca Al-Quran kita tidak tahu maknanya, barangkali hana ada depu arti maka hana jepri karena hana depu. Bayangkan saja hadirin sidang jamaah bahwa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu adalah janji Allah surga kepada kita yang taat dan ancaman Allah memberikan neraka kepada kita yang maksiat, dan kisah-kisah umat terdahulu sebagai motivasi kepada kita dalam menjalani kehidupan. Cuman barangkali kadang kita juga pernah suatu ketika nontuan semayang di satu masjid di Lok Semawi. Jadi suatu ketika imam sedang membaca satu surah yang panjang, dan ketika membaca surah yang panjangnya memang sedang menceritakan ancaman-ancaman Allah terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Imam menangis, geklik nunggu imam. Jadi karena geklik nunggu imam, tanya pun merasa syukur, tanya pun akan ikut menangis. Cuman ternyata yang mengganggu kebetulan di luntuan karena ada konsentrasi. Jadi cerita urung yang agak tuha, ada tuha agak tuha. Ketika bacaan terlalu panjang, ikutnya mau garu-garu dulu, garu le tiga, garu le rung tiga, garu le aki tiga, gese le meno. Ya, barangkali mungkin karena terlalu trek baca Al-Quran, jadi kata gemegaru-garut. Nah ini barangkali yang tidak khusyuk, dan mendengar saja tidak khusyuk, apalagi ketika membaca Al-Quran. Nah ini yang harus kita perbaiki hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah. Cara memperbaikinya mudah seperti yang sudah disampaikan tadi. Kita menghayati saja bahwasanya Allah itu sedang memberikan peringatan kepada kita, sedang memberikan pelajaran kepada kita, maka kita akan tersentuh dengan apa yang kita baca. Lebih-lebih lagi hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah, di dalam HP kita itu ada install Al-Quran. Dan install Al-Quran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentasihan Al-Quran. Di dalamnya ada ayat yang kita tegon taklik, kemudian ditebit tafsir. Barangkali satu ayat kita baca, tegan taklik, kita baca tafsir. Nah ini barangkali salah satu cara untuk menguatkan kita, untuk kita bisa merasakan apa sebenarnya yang dijelaskan oleh Al-Quran. Dengan begitu barangkali akan lebih fokus kita, akan lebih khusyuk kita di dalam membaca Al-Quran. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Media sosial yang sering kita akses hari ini tidak akan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Internet yang kita akses hari ini tidak akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Tetapi Al-Quran kita yakini sebagaimana dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita kelak di hari akhirat nanti. Akhirnya hadirin sedang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.